Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila beliau berpaling meninggalkan seseorang, maka beliau berpaling seluruhnya, tidak hanya kepalanya saja. Jadi kalau misalkan ada Rasul SAW dan misalkan beliau dipanggil, maka beliau yang menoleh itu bukan kepalanya saja, tapi semuanya ikut menoleh. Dan kalau misalkan dia ingin pergi, dia pergi bukan hanya badannya saja, tapi semuanya ikut pergi menghadap ke arah kemana beliau pergi. Kemudian di nomor 128 di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah mengajarkan kepada kita tentang kriteria orang yang pantas untuk dimintai saran, atau bahasa kita kriteria orang yang pantas untuk dicurhati, atau kriteria orang yang pantas untuk diajak diskusi atau musyawarah. Di sini Imam Bukhari mengatakan al-mustasyaru mu'taman, orang yang diajak musyawarah atau orang yang diajak curhat atau orang yang dimintai saran itu haruslah orang yang mu'taman, yaitu orang yang bisa dipercaya atau orang yang bisa memegang amanah. Jangan sampai nanti kita sudah curhat kepada seseorang, ternyata kita salah orang. Yang seharusnya orang ini bisa menjaga aib kita, justru orang ini malah membocorkan masalah kita dengan mengatakan tadi si datang kepadaku cerita begini. Yang seharusnya dia muktaman, jaga itu amanah, dia malah membocorkan kepada orang lain. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan, sehingga Rasul SAW betul-betul mewanti-wanti bahwasanya innal mustasyara mu'taman, sesungguhnya orang-orang yang dimintai saran atau diajak musyawarah itu haruslah orang yang mu'taman. Nah, kemudian pada bab berikutnya pelajaran kita hari ini, yaitu kita masih tentang masalah musyawarah. Babul masyurah, bab tentang musyawarah atau perintah tentang musyawarah atau dianjurkan musyawarah. Musyawarah itu berarti bertukar pikiran atau diskusi atau bertukar pendapat pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan orang lain untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga tidak cukup bagi satu orang dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga dia butuh orang lain, butuh saran orang lain dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau membawakan dalil diperintahkannya musyawarah atau disyariatkannya musyawarah. Kata Imam Bukhari, haddatsana Shadaq qala akhbarana Ibnu Uyainah qala an Umar ibn Habib an Amr ibn Dinar qala, dari Amr bin Dinar qala, bisa dilihat ya. Kemudian qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca. Ibnu Abbas ini adalah keponakan daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena bapaknya Ibnu Abbas itu adalah Abbas. Abbas ini adalah paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan satu dari dua orang paman yang masuk Islam. Di Nabi itu punya 4 orang paman, 2 orang pamannya kafir, 2 orang pamannya masuk Islam.
Dua orang paman yang kafir itu adalah Abu Thalib sama Abu Jahal. Sedangkan dua paman Nabi yang masuk Islam itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Jadi itu keponakannya Nabi, sepupu ya namanya. Berarti sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini dikatakan qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca apa di sini? Membaca ayat di dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fi ba'dil amr, dan hendaklah mereka bermusyawarah fi ba'dil amr, pada sebagian perkara. Perlu diketahui jamaah, ini adalah bacaan Ibnu Abbas. Kalau kita melihat di mushaf kita atau di Al-Quran kita, maka bunyinya bukan wasyawirhum fi ba'dil amr, tapi wasyawirhum fil amr. Ba'dinya tidak ada, yang artinya bermusyawarahlah kalian pada semua perkara, pada semua perkara. Tapi menurut qiraah atau bacaan Ibnu Abbas itu ada ba'dinya, wasyawirhum fi ba'dil amr, sehingga artinya tidak semua hal harus dimusyawarain, tapi hanya sebagian hal-hal yang memang dibutuhkan musyawarah dalam hal tersebut. Bisa dipahami nggih? Baik. Kita melihat tafsir daripada ayat tersebut, apa tujuan atau hikmah dari adanya musyawarah. Yang pertama adalah menurut Qatadah mengatakan Allah memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat agar menunjukkan rasa cinta kepada mereka dan menyenangkan jiwa mereka. Jadi tujuan daripada musyawarah adalah untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwasannya Nabi SAW itu cinta kepada mereka, sehingga mereka merasa diperhatikan oleh Nabi dengan dimintai pendapat. Yang padahal seandainya Nabi gak minta pendapatnya para sahabat, cukup apa enggak cukup? Cukup, karena Nabi ngomong pakai wahyu. Tapi Nabi meminta pendapat para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan orang yang egois. Beliau menerima pendapatnya para sahabat. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi adalah orang yang tawadhu. Meskipun beliau seorang Nabi, derajatnya tinggi, beliau tidak gengsi, tidak malu-malu untuk menerima sarannya para sahabat. Apalagi kalau misalkan sarannya para sahabat itu lebih baik dibanding sarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti contoh adalah pada perang Badar, penempatan pasukan Badar yang berada di dekat sumur Badar itu atas dasar sarannya para sahabat. Karena awalnya pasukan Badar itu tidak ditempatkan di dekat sumur Badar, tapi jauh daripada sumur Badar. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini adalah wahyu yang turun kepadamu? Allah perintahkan kepadamu berada di tempat ini, atau ini murni dari pemikiran engkau?" Maka Rasul mengatakan, ini murni daripada pemikiran saya, bahwa menurut saya, intinya begitu, bahwa pasukan itu pas ditempatkan di sini. Maka para sahabat memberikan saran, menurut kami ya Rasulullah, sebaiknya pasukan itu ditempatkan di dekat sumur Badar, di dekat mata air Badar. Maka Nabi SAW mengikuti saran daripada para sahabat, maka dipindahlah pasukan mendekati mata air Badar. Dan Masya Allah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika peperangan berlangsung,
ketika para sahabat kehausan, mereka tidak jauh-jauh mengambil air, tidak perlu susah-susah mengambil air. Mereka bisa mengambil air dari mata air yang ada di Badar tersebut. Berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu diantara bentuk cinta atau tawaduknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hikmah yang kedua dari musyawarah ini adalah ucapan Hasan al-Basri. Beliau mengatakan Allah memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat agar kaum muslimin dapat mencontoh dan mengikuti beliau dalam bermusyawarah, meskipun sebenarnya beliau tidak butuh pertimbangan daripada para sahabat, tapi tujuannya untuk qudwah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan dulu bahwa hidupnya Nabi SAW itu semuanya beliau gunakan untuk mendidik kaum muslimin. Dan pendidikan itu tidak akan berjalan kecuali dengan cara qudwah. Qudwah itu ngasih teladan, ngasih contoh, ngasih role model, contoh, sehingga bisa digugu lan ditiru. Makanya jadi guru itu disebabkan digugu dan ditiru. Kalau guru nggak bisa digugu, nggak bisa ditiru, ya bukan guru. Dikatakan guru kalau digugu dan ditiru. Maka Nabi SAW itu digugu dan ditiru, maka beliau itu guru. Nah, di situ kita baca fikih hadisnya. Nah, ini yang nomor 1, ala qiraati Ibni Abbas hadi. Ayat tadi itu berdasarkan ucapan Ibnu Abbas. Oh afwan, ini ternyata fikih hadis nomor 257 258. Berarti kita baca yang 258 sekalian. Nah, ini kita baca yang 258 sekalian. Hadis nomor 258, Anil Hasan qala, dari Al Hasan berkata. Al Hasan berarti yang dimaksud adalah Al Hasan al Basri. Kalau ada hadis dikatakan dari Al Hasan, maka yang dimaksud adalah Al Hasan al Basri, seorang tabi'in. Al Hasan mengatakan, wallahi, demi Allah, mastasyara qaumun qattun, tidaklah suatu kaum bermusyawarah, tukar pendapat, illa hudu li afdoli ma bi hadratihim, melainkan mereka akan ditunjukkan kepada sesuatu yang lebih afdol pada perkara yang sedang mereka hadapi. Summa ta'ala, kemudian Al Hasan al Basri membacakan ayat wa amruhum syura bainahum, dan pada perkara mereka syura bainahum, mereka bermusyawarah di antara mereka. Nah, di sini termasuk di antara keutamaan daripada tukar pendapat adalah bahwa tukar pendapat itu akan menghasilkan jawaban atau akan menghasilkan kesimpulan yang lebih baik dibanding pemikiran satu orang. Sehingga kesimpulannya begini, pendapat yang dihasilkan dari banyak pemikiran orang-orang itu lebih baik dibanding pendapat yang dihasilkan dari keputusan satu orang. Atau simpelnya begini, kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan dari pemikiran banyak kaum muslimin
itu lebih baik, lebih utama, lebih mendekati kebenaran dibanding keputusan yang dihasilkan dari pemikiran satu orang. Ini maksud daripada Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau panjenengan mengalami suatu masalah, jangan sungkan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Tapi tentunya nanti ada kriteria siapa-siapa orang yang bisa dimintai pendapat. Kita baca fikih hadisnya dulu. Yang pertama, ala qiraati Ibni Abbas hadi. Fiha amrun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bi an yushawira sahabatuhu fi ba'dil umur. Berdasarkan qiraah Ibnu Abbas tadi yang mengatakan wasyawirhum fi ba'dil amr, di dalamnya terdapat perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yushawira sahabatahu, agar beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah fi ba'dil amr, pada sebagian perkara. Itu pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua, fi qaulil Hasan, menurut ucapan Al-Hasan Al-Basri di atas, hatha ala atau hathu ala alal istisyarati fil umuri wal muamalat, ada anjuran untuk tukar pendapat, musyawarah pada berbagai macam perkara, wal muamalat, atau berbagai macam bentuk muamalah. Apa alasannya? Lima fiha min fawaidi adimatin, di mana pada musyawarah itu terdapat faedah-faedah yang sangat besar. Di antara faedahnya tadi itu, keputusan yang dihasilkan dari musyawarah itu biasanya lebih mendekati kebenaran dibanding keputusan yang dihasilkan dari pemikiran sendiri. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ingin memutuskan sesuatu atau ditanya sesuatu, Umar bin Khattab ditanya sesuatu, maka dikatakan dalam riwayat, maka Umar itu akan mengumpulkan para sahabat yang ikut perang Badar untuk dimintai jawaban dari pertanyaan tersebut. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain bahwa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ketika ingin memutuskan sesuatu, maka beliau tidak akan memutuskan perkara tersebut sampai beliau meminta pendapat dari para pemuda dari kalangan para sahabat. Kenapa kok para pemuda? Ya, ini keutamaan dari anak-anak muda di zaman itu. Jadi betul-betul anak-anak muda itu memiliki peran dalam membangun peradaban di zaman Umar bin Khattab. Karena anak-anak muda di zaman itu memiliki akal yang lebih cerdas dibanding orang-orang tuanya, karena masih fresh. Makanya Umar kalau memutuskan sesuatu itu beliau minta pendapat dari anak-anak muda. Kemudian poin nomor 3, Ar-Rasul SAW kana yushawiru ashabahu fil umuri mukhtasah, bahwasanya Nabi SAW itu beliau selalu bermusyawarah kepada para sahabat pada perkara-perkara yang sedang terjadi, pada perkara-perkara yang memang membutuhkan untuk musyawarah. Di antara contoh dalam hal ini adalah saya bawakan kisah bagaimana Rasul SAW meminta pendapat kepada para sahabat ketika perang Badar. Karena perang Badar itu sebenarnya adalah perang tidak sengaja jamaah. Karena niatnya Rasul SAW itu enggak perang sebenarnya. Beliau itu hanya berniat untuk mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan bersama rombongannya dari Syam ke Mekah. Loh, dari mana Nabi tahu itu Abu Sufyan pulang? Kan Nabi dulu pernah berdagang. Jadi Nabi itu tahu jadwalnya, kapan orang-orang Quraisy itu pulang dari Syam, kapan mereka berangkat dari Syam. Dan kalau pulang dari Syam itu di mana jalurnya, itu Nabi tahu.
Maka ketika Nabi SAW memperkirakan jumlah pasukan Abu Sufyan, namanya orang dagang, maka tidak ada persiapan untuk perang. Makanya Nabi hanya membawa 312 sahabat, karena niatnya bukan untuk perang, tapi niatnya adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Oh cukuplah, cuma 300, insya Allah cukup. Lah kok ternyata pergerakan Rasul SAW untuk menghadang kafilah Abu Sufyan ini sudah diketahui oleh Abu Sufyan. Maka akhirnya Abu Sufyan ini tidak melewati jalan yang biasa dilewati oleh para pedagang menuju Mekah. Nah, Nabi SAW tidak tahu kalau Abu Sufyan ini melewati jalan yang lain. Jadi kalau di petanya itu antara Mekah ke Syam itu melewati jalur yang namanya Udwatud Dunya sama jalur Udwatul Quswa. Nah, jadi ketika kafilah dagang ini berangkat ke Syam itu pasti melewati jalur yang namanya Udwatul Quswa. Udwatul Quswa ini jalur menuju Madinah. Jadi mau nggak mau mereka itu akan lewat depannya Madinah. Nah, niatnya Nabi itu nyegat Abu Sufyan di jalur Udwatul Quswa tersebut. Nah, ketika Nabi sudah sampai ke jalur Udwatul Quswa, ditunggu Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan tidak ada. Abu Sufyan sudah memilih jalur lain untuk pulang ke Mekah. Ternyata Nabi alaihissalam di Udwatul Quswa justru malah ketemu dengan pasukan Quraisy. Loh, kok bisa ada pasukan Quraisy? Jadi Abu Sufyan itu mengirim salah seorang temannya yang bernama Domdom untuk pergi ke Mekah minta bantuan. Maka ketika Domdom sudah sampai ke Mekah, maka Domdom mengatakan, "Ya masyara Quraisy, ya masyara Quraisy, ini hartamu sedang diambil oleh Muhammad." Maka berangkatlah orang-orang Mekah untuk melindungi Abu Sufyan. Nah, orang-orang Mekah ini yang niatnya melindungi Abu Sufyan ternyata malah ingin berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Sufyan itu sudah selamat, Abu Sufyan bilang, "Kalian pulang saja, sudah aman barangnya, aku sudah selamat." Nah, beberapa pembesar Quraisy ini merasa gengsi, udah sampai di tengah jalan kok kita balik, mana harga diri kita? Orang Arab itu harga dirinya tinggi, mana harga diri kita? Akhirnya mereka memutuskan untuk berhadapan dengan Rasul SAW. Nah, Rasul yang udah sampai di Udwatul Quswa kaget, ternyata ada 1000 pasukan Quraisy. Tahu gitu bawa 1000 orang Rasul gitu loh, paham gitu? Makanya beliau hanya membawa 300 orang. Nah, di sini Rasul SAW beliau meminta pendapat. Antum lihat di bagian ini. Nah, ini yang saya tunjuk ini. Mana panas saya ini? Yang biru itu Al-Muhajirun, ada tulisan warna hijau. Asyiru alayya ayuhan nas. Nabi itu rapat, gimana kita mau perang atau balik ke Madinah? Nabi mengatakan, asyiru alayya ayuhan nas, berikan pendapat kalian wahai manusia. Takallama kibarul muhajirin, maka kibarnya pembesarnya kaum muhajirin pun mengatakan, faqama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqala wa aksana, maka Abu Bakar berdiri bangkit dan memberikan pendapatnya. Tsumma qama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala wa aksana. Ketemu ya, itu Umar bin Khattab bangkit dan mengatakan pendapatnya. Fakarraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengulang lagi, asyiru alayya ayuhan nas, berikan pendapat kalian wahai manusia. Faqamal Miqdad bin Amr, maka bangkitlah Miqdad bin Amr mengutarakan pendapatnya.
Ini adalah ucapan Mikdad yang betul-betul mengagumkan jamaah. Bagaimana para sahabat itu benar-benar setia kepada Rasul SAW. Nyawa, hidup dan mati diberikan kepada Rasul SAW. Apa kata Mikdad? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Sesungguhnya kami ya Rasulullah tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa jamaah? Tulisan warna biru. Bani Israel mengatakan kepada Musa, dan ucapan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Bani Israel mengatakan, fathhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, kalau kamu ingin perang, fathhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan Tuhanmu sendirian. Faqatila, berperanglah kalian berdua. Terus ngapain Bani Israel? Inna hahuna qaidun, kami di sini duduk saja menunggu. Ucapan ini jamaah ini ketika Musa ingin mengajak Bani Israel masuk ke Palestina. Jadi sejarah Palestina dimulai dari sini. Kenapa kok orang-orang Yahudi diharamkan oleh Allah masuk ke Palestina? Gara-gara ucapan ini. Diajak Musa masuk ke Palestina, dan di Palestina ada Jabarin, kaum-kaum yang bengis, diajak perang. Apa kata Bani Israel? Bani Israel mengatakan, qalu ya Musa lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak akan masuk ke Palestina sampai mereka yang di Palestina itu keluar. Selama mereka masih ada di Palestina, kami enggak akan masuk. Diajak perang sama Musa, ya udah kita perang. Akhirnya apa? Mereka mengucapkan, hei Musa, kalau kau pengen perang, fathhab anta wa rabbuka, kamu pergi sendiri sama Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, kami di sini duduk saja. Kata Mikdad bin Amr, kami enggak akan mengucapkan itu ya Rasulullah. Walakin imdi wa nahnu ma'aka, akan tetapi pergilah wahai Rasulullah, wa nahnu ma'aka, dan kami akan pergi bersamamu. Luar biasa. Kami akan pergi bersamamu. Faka'annahu surya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan pendapat tersebut menjadikan Nabi alaihi wasallam senang atau bahagia. Memang ini yang ditunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keputusan perang pun dimulai. Baik, kita perang. Ini ucapan Muhajirin. Ada yang lebih keren lagi, yaitu ucapannya orang-orang Ansor yang ada di bawah. Nabi alaihi wasallam di bagian ini, di bagian Ibnu Hisham, saya naikkan lagi. Nah itu yang warna merah dari Ibnu Hisham. Di situ dikatakan Sa'ad bin Mu'ad. Qala Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Nabi tanya, berikan pendapat kalian, maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, demi Allah, sepertinya kami yang ingin panjenengan dengarkan pendapatnya. Qala ajal, ketemu di Arabnya, qala ajal, beliau mengatakan, iya, aku ingin dengar pendapat kalian. Maka orang-orang Ansor, para sahabat Ansor mengatakan, faqad amanna bika, wahai Rasulullah, sungguh kami telah beriman kepada engkau. Wa saddaqnaka, kami telah membenarkan engkau. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan kami bersaksi bahwasannya apa yang datang bersama engkau itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka ala dalik uhudana, dan kami telah memberikan kepada engkau janji setia kami ala sam'i wa ta'ah, di atas mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah, pergilah wahai Rasulullah, teruskan wahai Rasulullah, lima amarakallah, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Fawalladhi ba'athaka bil haq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Ini sta'radta bina hadal bahr,
kalau engkau menginginkan kami untuk melewati lautan ini, fakhattahu dan engkau tenggelam di lautan tersebut, lakhatnahu ma'aka, kami akan tenggelam bersama engkau. Luar biasa. Teruslah maju ya Rasulullah. Kalau seandainya engkau melewati lautan ya Rasulullah dan engkau tenggelam di situ, maka kami akan ikut tenggelam bersamamu. Luar biasa. Kesetiaan kaum muslimin. Pantes orang-orang Romawi itu ketika melihat para sahabat itu, dia bilang, kami di Romawi itu, kami kalau sama raja kami nggak seperti itu. Ini beda. Pada seakan-akan Muhammad ini seorang raja, padahal dia bukan seorang raja. Jadi yang membuat orang Romawi kagum waktu itu adalah bagaimana kesetiaan para sahabat kepada Nabi SAW. Ma yatakhallafa minna rajul wahidun, tidak ada seorang pun dari kami yang menyelisihi perintahmu. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan, dan tidak ada seorang pun yang benci untuk bertemu dengan musuh pada keesokan hari. Inna lasuburun fil harbi, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sabar di kala peperangan. Sudukun indal liqa, kami adalah orang-orang yang jujur ketika bertemu dengan musuh. Wala allaha yurika minna ma tuqirru bihi ainaka, semoga Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada engkau wahai Rasulullah sesuatu yang menyenangkan kedua matamu. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalanlah bersama kami ya Rasulullah di atas keberkahan Allah Azza wa Jalla. Fasurra Rasulullah SAW biqauli Sa'ad wa nasyatahu dalik, maka mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'ad, Rasul SAW merasa bahagia dan bersemangat. Maka esok paginya pasukan disiapkan. Ini contoh bagaimana Ar-Rasul SAW, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau tidak mengambil keputusan sepihak. Memang beliau dari awal sudah niat perang sebagai ajang untuk unjuk gigi kekuatan kaum muslimin, sehingga membuat gentar orang-orang kafir dan membuat gentar orang-orang munafik yang ada di Madinah, sebagai ajang unjuk gigi. Dan ternyata sarannya para sahabat justru kita perang. Taib. Itu kemudian yang nomor 4, fil ayatil karimah, pada ayat yang mulia ini, wa amruhum syura bainahum, dan pada perkara mereka bermusyawarah, nasihatul lil muslimin, terdapat nasihat bagi kaum muslimin, an yatasyawaru, agar mereka saling bermusyawarah, bainahum, di antara mereka, fi umurihim, pada perkara-perkara mereka. Kemudian hadis nomor 259, babun ithmu man asyara ala akhihi bi ghairi rushdin, bab dosa orang yang memberikan pendapat kepada saudaranya bi ghairi rushdin, tanpa menggunakan petunjuk yang benar. Jadi panjenengan minta saran kepada orang lain, ini orang yang dimintai saran itu justru memberikan sarannya ngawur. Justru memberikan sarannya ngawur. Kenapa kok ngawur? Ya sebenarnya dia nggak ahli dalam masalah itu, tapi berhubung dimintai saran dan dia gengsi, akhirnya dia kasih saran padahal dia ngawur sarannya. Nah, ini bab ini adalah dosa orang yang dimintai saran oleh saudaranya tanpa menggunakan petunjuk yang benar. Langsung saja, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taqawwala alayya ma lam aqul, barang siapa yang berkata tentangku, tentang Nabi, malam aqul, dengan sesuatu yang tidak pernah aku katakan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Maksudnya apa ini? Berdusta atas nama
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah mengatakan itu, tapi dia mengatakan Rasulullah bersabda demikian. Padahal Rasul nggak pernah mengucapkan seperti itu. Ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kadang dengan cara menyebarkan hadis-hadis palsu yang Nabi nggak pernah ucapkan tapi dinisbatkan kepada Nabi SAW. Yang sering Pak itu adalah SMS atau pesan broadcast di WA. Biasanya di bagian bawah ada tulisannya seperti ini: barang siapa yang tidak menyebarkan hadis ini, maka nanti keluarganya akan demikian-demikian, atau kehidupannya akan demikian-demikian. Kalau panjenengan mendapat pesan seperti itu, fix itu adalah palsu, diada-adakan atas nama Rasul SAW. Ancamannya adalah neraka. Berarti kalau ada orang ditanya tentang agama dan dia nggak tahu, maka dia tidak boleh mengatakan atau menjawab tanpa ilmu. Dia hanya cukup mengatakan aku tidak tahu. Para sahabat mengatakan qaulu la adri nisful ilm. Ucapan aku tidak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, kalau tidak salah itu ada 40 pertanyaan. Semuanya Imam Malik nggak jawab karena nggak tahu. Orang ini mengatakan, hei Malik, aku jauh-jauh ke sini buat tanya sama kamu, kok jawabannya tidak tahu. Lalu apa yang harus aku katakan kepada kaumku? Maka Malik mengatakan, ucapkan saja kalau Malik nggak tahu. Udah simple. Jadi kalau memang nggak tahu ya sudah, kita katakan tidak tahu, tidak perlu gengsi atau lain sebagainya, ngarang-ngarang jawaban, tidak perlu, katakan aja nggak tahu. Karena agama ini ilmu. Kalau orang tanya itu, kalau orang sakit itu perginya ke dokter. Tidak ada orang sakit pergi tukang becak, nggak ada. Ini menunjukkan bahwasannya orang itu harus pergi kepada ahlinya. Tapi agama ini murah jamaah. Semua kalangan seakan-akan berhak ngomong agama. Bahkan tukang becak pun memberikan pendapatnya masalah agama tanpa ilmu. Ini haram di dalam Islam. Waman istasyarahu akhuhul muslim, dan barang siapa yang dimintai pendapat oleh saudaranya muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusdin, kemudian dia memberikan saran atau petunjuk tanpa jawaban, tanpa bimbingan yang benar, faqad khanahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada saudaranya tersebut. Kenapa khianat? Karena saudaranya ini percaya dia bisa ngasih saran yang terbaik, tapi ternyata sarannya malah ngawur. Waman uftiya futya, barang siapa yang dimintai fatwa bi ghairi sabat, barang siapa yang dimintai fatwa tapi fatwanya itu ngawur, fa ismuhu ala man aftahu, maka dosanya ditanggung oleh orang yang ngasih fatwa. Jadi kalau ada orang tanya ke saya misalkan, oh saya ditanya di majelis rek, kalau nggak jawab gengsi dong. Saya jawab, tapi jawabannya saya karang-karang sesuai dengan akal saya. Padahal agama ini adalah dalil. Agama ini dalil, bukan dengan karangan-karangan kita. Saya karang-karang. Ternyata gara-gara fatwa saya tadi, orang yang tanya tertimpa mudorot misalkan, maka dosanya itu adalah saya yang nanggung. Adapun orang yang mengerjakan fatwa tadi, yang tanya tadi, itu dia tidak berdosa. Meskipun dia mengerjakan fatwa yang salah, dia tidak berdosa. Dosanya itu ditanggung oleh orang yang ngasih fatwa atau jawaban tersebut. Misalkan, Ustaz, ini orang tua saya wafat. Bagaimana saya harus berbakti kepada orang tua saya yang sudah wafat?
maka saya nggak punya jawaban, tapi saya gengsi kalau nggak jawab. Maka saya jawab, saya kasih ngawur. Oh, gini aja, kamu pergi ke kuburannya, kemudian kamu tabur bunga dan sebagainya, dan ini nanti kamu sembelih ini dan lain sebagainya. Yang semua itu tidak ada contohnya dalam syariat. Maka dikerjakanlah oleh orang ini. Apakah orang ini berdosa? Tidak. Dia tidak dosa karena dia hanya mengamalkan sesuatu tanpa tidak atas dasar ketidaktahuannya. Yang berdosa adalah orang yang ngasih fatwa tersebut. Dia yang menanggung dosa. 5 menit terakhir, ana bawakan di sini kriteria orang-orang yang dimintain saran atau musyawarah pendapat yang warna biru. Yang pertama, orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang aklun kamilun ma'a tajribatin salifatin. Pastikan orang tersebut adalah orang yang memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang cerdas, wa tajribatin salifatin, dan pengalaman yang mumpuni. Jadi jangan ada orang itu cerdas tapi pengalamannya kurang, sehingga jawaban yang dihasilkan kurang memuaskan. Jadi pastikan orang yang dimintai fatwa atau dimintai pendapat itu orang yang cerdas dan pengalamannya banyak. Di sini dikatakan fa inna bikasratit tajarib tasihhur rawiyah. Karena dengan banyaknya pengalaman itu akan mendapatkan kesimpulan atau keputusan yang matang. Itu yang pertama. Anak nggak baca semuanya ya. Padahal kalau dibaca semuanya bagus ini. Di antaranya ada ucapan nanti aja, lalu banyak. Yang kedua, an yakuna dadinin wa tuqon. Hendaklah orang yang dimintai pendapat itu pastikan orang tersebut adalah orang yang memiliki agama yang bagus dan bertakwa. Fa inna dzalika imadu kulli sholahin. Karena kebaikan agama seseorang dan ketakwaan itu adalah pondasi segala kebaikan. Wa babu kulli najah, dan pintu dari segala keberhasilan. Jadi jangan sampai minta saran kepada ahli maksiat. Jangan sampai minta saran kepada orang-orang fasik. Minta saran kepada orang soleh, orang yang memang agamanya bagus dan bertakwa. Yang ketiga, an yakuna nasihan wadudan. Hendaklah yang dimintai saran itu adalah orang yang memang dia nasihan, suka memberi nasihat, ahli dalam memberi nasihat, wadudan, dan orang yang lembut. Fa innan nusha wal mawaddah, karena nasihat dan kelembutan, yusaddiqani al-fikrah, adalah dua hal yang saling berkaitan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wa yumakhidani ar-ra'yi, dan bisa digunakan untuk menyaring pendapat. Kemudian kriteria yang kelima, an yakuna salimal fikri min hammi qati'in wa ghammi saghilin. Pastikan orang yang dimintai pendapat itu bukan orang yang dalam keadaan sedang bersedih atau galau. Orang lagi galau, lagi sedih dimintai pendapat, yang ada malah emosi nanti. Atau yang ada nanti pendapatnya malah ngawur. Jadi pastikan salim al-fikri, orangnya cerdas atau orangnya selamat min hammi qati', dari kesedihan, wa ghammi syaghil, atau kegalauan. Jadi dia memang betul-betul sedang tidak sedih atau tidak galau. Fa inna man arada fikrahu syawaibul humum la yaslamu lahu ra'yun wa la yastaqimu lahu khatir.
Karena apabila pendapat itu dilontarkan kepada orang yang sedang bersedih atau sedang galau, maka akan menghasilkan kesimpulan yang tidak jernih atau yang tidak selamat, atau kesimpulan yang tidak lurus. Kemudian yang terakhir, alla yakuna lahu fil amri al-mustasyari gharadun yutabi'uhu wala hawan yusaiduhu. Pastikan orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap orang yang minta pendapat. Ya, panjenengan bisa pahami ya, kalau ada orang minta pendapat ke kita kebetulan punya kepentingan sama orang ini atau punya misi tertentu sama orang ini, ya mungkin terkait dunia, jabatan dan lain sebagainya, maka pendapat yang diberikan itu biasanya pendapat yang sesuai dengan seleranya orang tersebut. Bisa dipahami ya? Padahal dia nggak berani ngasih pendapat yang nggak sesuai selera karena khawatir akan marah, dan kalau marah bisa jadi mungkin dia akan dipecat atau mungkin akan diturunkan jabatannya. Maka karena dia khawatir itu, akhirnya dia ngasih pendapat yang sesuai selera, sehingga begini di jawabannya, oh ya nggak apa-apa pak, bagus itu pak, padahal aslinya keliru. Tapi karena dia tidak ingin diturunkan jabatannya, maka dia nggak apa-apa aja, bagus toh aja, setuju aja. Nah ini pastikan orang yang dimintai pendapat ini bukanlah orang yang sedang punya kepentingan, atau bukan orang yang sedang memiliki hawa nafsu di balik urusan tertentu. Jadi memang benar-benar dia orang yang murni, nggak ada kepentingan di situ, murni, netral dan lain sebagainya, sehingga jawaban yang diberikan itu adalah jawaban yang objektif. Paham ya? Jawaban yang objektif. Nah, itu 5 kriteria orang yang berhak dimintai pendapat atau saran atau untuk musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan, barangkali yang mau tanya? Enggak ada? 6. Hukum memberikan salam terhadap orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin itu dia kafir atau dia masih muslim? Masih muslim. Kalau masih muslim, maka dia berhak mendapatkan hak dia sebagai seorang muslim, yaitu dijawab salamnya, diantarkan jenazahnya, disolati jenazahnya, kalau sakit dijenguk dan lain sebagainya. Kalau hak-hak tersebut saja terkadang itu diberikan kepada orang kafir, maka seharusnya kepada orang yang masih muslim itu lebih wajib untuk ditunaikan. Kalau Nabi SAW saja itu pernah menjenguk pembantunya yang Yahudi, maka sudah seharusnya orang Islam lebih berhak untuk dijenguk, meskipun dia ada kekeliruan dalam pemikirannya atau ada kekeliruan dalam akidahnya, tapi selama dohirnya dia muslim, maka dia berhak untuk mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dulu, semoga manfaat. Kita ketemu ahad depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.